Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan memerintahkan kepada Menteri Tenaga Kerja untuk merevisi aturan pencairan jaminan hari tua pada usia 56 tahun. Jokowi juga meminta agar aturan pencairan JHT dipermudah. Strategi Jokowi ini seolah mengakhiri polemik di tengah penolakan buruh. Padahal menurut Kemnaker, Presiden Jokowi sejak awal memberi izin atas aturan pencairan JHT di usia 56 tahun. Apakah ini strategi hero Jokowi untuk meraih simpati publik dan buruh? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin. Selamat sore Bang Ali. Selamat sore Rifana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK, Mirah Sumirat. Selamat sore Mbak Mirah. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau langsung ke Mbak Mirah dulu, nanti baru ke Istana. Mbak Mirah, Presiden Jokowi akhirnya memerintahkan kepada Menaker untuk merevisi aturan JHT dan proses pencairannya harus disederhanakan. Mbak Mirah, ini apakah teman-teman buruh merasa ini sudah cukup ketika direvisi saja atau memang harus seluruhnya dibatalkan aturan pencairan JHT di usia 56 tahun? Karena yang kita tahu permintaan teman-teman buruh ini pembatalan Permenaker, pembatalan aturan bukan revisi. Ya, jadi kami dari pekerja buruh kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia terkait dengan perintah Pak Jokowi kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja perihal perintah revisi Permenaker nomor 2 tahun 2022. Harapan kami bukan revisi tetapi mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dengan sangat Ibu Menteri Tenaga Kerja ini tidak main-main, ya, serius menanggapi atau mentaati perintah daripada Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Nggak main-mainnya itu gini loh. Jadi jangan sampai nanti bicara revisi kemudian dia hanya pasal, kemudian tetapi sesungguhnya itu lagi ya barang lama. Toh Permenaker nomor 19 tahun 2015 balik lagi ke sana. So PP nomor 60 tahun 2015 itu kan punya Pak Jokowi dan belum pernah dicabut juga oleh Pak Jokowi. Artinya ini harus diseriusi dan ditanggapi oleh Pak Bu Menteri secara sungguh-sungguh. Nah yang ketiga, saya ada dugaan saya nih ya, ini kan opini ini selalu digaungkan, dikembangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan bahwasannya gini, bahwa JHT itu dikembalikan lagi kepada fungsinya yaitu di jaminan hari tua gitu. Itu benar sampai di sana. Tetapi mungkin saja tidak diberikan secara utuh Pak Presiden ini bahwasannya ternyata ada pasal ketika pekerja buruh yang di PHK itu dia tidak bisa mendapatkan dana JHT-nya sebelum usia 56 tahun. Nah, ini dugaan saya. Nah, kalau itu terjadi artinya sungguh komunikasi yang buruk ya dari pembantu-pembantunya Pak Presiden ini, saya kira itu Mbak. Oke, ada komunikasi-komunikasi yang buruk di antara pembantu Presiden dengan Presiden begitu ya yang ingin disampaikan. Tapi harapan dari teman-teman buruh adalah Permenaker ini dicabut ataupun dibatalkan, bukan hanya direvisi. Karena nanti akan kembali ke itu-itu saja. Nah Bang Ngabalin, yang ingin kita tanyakan, kenapa sih Presiden baru mengambil sikap setelah ada keributan, setelah ada protes, demo dari para buruh? Apakah memang sengaja kebijakannya ini Bang Ngabalin dilempar dulu, testing water, kemudian reaksi publik dilihat, baru nanti Presiden mengambil sikap? Tidak ada satu regulasi dibuat itu seperti bentuk testing water, tidak ada cerita itu. Enggak. Artinya apa? Tidak semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau aturan-aturan itu bisa diterima oleh semua orang. Terbukti kan hari ini regulasi yang dibuat terkait dengan jaminan hari tua yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja kan mendapatkan respon yang sangat kuat, penolakan atau protes. Karena itulah maka kalau dalam posisi seperti ini kan kita bicara pada tingkat kepentingan publik dan kepentingan buruh. Sehingga semua regulasi-regulasi itu kalau Presiden kemudian memanggil Ibu Menteri, kemudian Pak Menko, kemudian meminta agar regulasi itu soal tata cara. Ini kan soal tata cara, kemudian persyaratan pembayaran jaminan hari tua,
diharapkan agar nanti dalam membuat regulasi itu bisa disederhanakan, permudah untuk kepentingan masyarakat. Apa yang mau saya katakan dari pernyataan ini, ya tentu saja bahwa Presiden memberikan respon yang positif bahwa tidak semua yang orang demonstrasi itu kan tidak baik kan. Buktinya hari ini Bapak Presiden bisa merespon. Sehingga kalau nanti ditanggapi seperti yang di sana sebut, saya kira tidak. Ini hal yang memang harus sebagai seorang kepala pemerintahan, kepala negara, tentu kalau ada yang merasa bahwa regulasi ini kemudian merugikan para buruh, ya tidak ada yang sulit untuk bisa dievaluasi, tidak ada yang sulit untuk mungkin ditelaah kembali terkait dengan tata cara Bang Ali. persyaratan pembayaran. Itu aja sebetulnya. Bang Ali, dari pihak Kemnaker sudah mengatakan ya sejak awal ini mereka mengakui bahwa ada izin dari Presiden Jokowi terkait penerbitan Permenaker aturan tentang pencairan JHT di usia ke 56 tahun. Artinya sejak awal Presiden menyetujui soal aturan pencairan JHT di usia 56 tahun. Aturannya iya, tapi makanya kan tadi saya bilang yang disebut oleh Presiden itu adalah di regulasi atau tata cara pembayaran jaminan hari tua itu direvisi yang paling tidak bisa lebih disederhanakan. Kalimatnya Bapak Presiden itu kan adalah tata cara dan persyaratan-persyaratan pembayaran. Artinya apa? Semua kan Menteri Tenaga Kerja membuat satu peraturan menteri itu kan berdasarkan undang-undang. Bang Ali, masa Presiden tidak menyadari ataupun mendapatkan masukan bahwa ini akan merugikan buruh? Tidak ada yang memberi masukan seperti itu, Bang Ali. Apa itu? Bang Ali, masa Presiden sama sekali tidak mendapatkan masukan ataupun tidak mempertimbangkan bahwa dampaknya akan sangat merugikan bagi para buruh dan pekerja? Tidak ada, jadi Presiden tidak tahu sama sekali? Tidak begitu diksi yang dipakai di sana, itu nggak bisa begitu caranya. Saya mau bilang bahwa kalau sampai pada tingkat undang-undang itu kan dalam membuat peraturan menteri itu kan merujuk kepada peraturan kan, kepada undang-undang. Ada undang-undang, kemudian turunnya adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri. Artinya apa? Kalau ini yang dilakukan oleh menteri, kemudian dibicarakan dengan Bapak Presiden, maka terjadi penolakan di lapangan oleh buruh, maka Presiden memanggil kemudian menyampaikan bahwa bolehkah dari peraturan ini dibicarakan ulang seperti yang sedang diprotes. Umpama tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua, apa yang salah kalau itu dilakukan? Coba. Kan tidak ada. Saya mau tanya ke Mbak Mira. Mbak Mira sebagai perwakilan buruh ya, aturan pencairan JHT ini kan sebetulnya sudah beberapa kali dirubah di eranya Pak Jokowi sendiri. Tahun 2015 ada PP yang mengatur juga pencairan JHT. Kemudian dibatalkan karena saat itu ada penolakan dari kalangan buruh begitu ya. Sekarang diterbitkan lagi melalui Permenaker, terus direvisi, tidak dicabut. Anda dan teman-teman melihat ada ketidakkonsistenan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Presiden, Mbak Mira? Mbak Mira? Mbak Mira? Oke, tampaknya kita harus break sejenak untuk memperbaiki komunikasi. Kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Mbak Mira, tadi sebelumnya saya menanyakan ya, saya akan lanjutkan lagi. Mbak Mira, aturan pencairan JHT ini kan sebetulnya sudah beberapa kali dirubah ya di eranya Pak Jokowi. Tahun 2015 ada PP yang mengatur pencairan JHT kemudian dibatalkan karena ditolak oleh kalangan buruh, sekarang diterbitkan lagi melalui Permenaker terus direvisi lagi oleh Pak Jokowi. Apakah kemudian Anda dan teman-teman buruh melihat ketidakkonsistenan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan Presiden, Mbak Mira? Ya, kalau saya sih melihatnya dari pembantunya Presiden, gitu ya, dari pembantunya Presiden yang mengacaukan justru pikirannya Pak Presiden. Saat ini Pak Presiden sedang fokus mengerjakan tentu yang lebih penting lagi ya daripada ngurus Permenaker ini kan yang bikin menteri.
ya menteri. Jadi kalau Pak Presiden itu kemarin di PP 60 ya, dari mulai PP 45 kemudian ada perubahan di PP 60 2015, kemudian turunannya di Permenaker nomor 19 tahun 2015 zamannya Pak Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dakiri. Nah kemudian, saat itu juga rusuh juga itu penolakan, kemudian Pak Hanif merevisi lagi membuat Permenaker nomor 19. Nah kemudian sekarang udah bagus itu jalan, muncul lagi Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini dari Bu Menteri Tenaga Kerja dan namanya Bu Ida. Saya kira ini bukan bicara tidak konsistennya Pak Jokowi ya, tetapi bagaimana pembantu presiden ini seharusnya menjalankan misi presiden gitu ya dengan baik gitu ya. Ini kan menimbulkan kegaduhan dan energinya tuh terserap ke sini semua. Seharusnya energi kita nggak ke situ gitu ya. Dan harusnya saat ini sama-sama Kementerian Tenaga Kerja fokus saja bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan buruh yang lain yang lebih penting gitu, yang lebih urgent, bagaimana buruh Indonesia, pekerja Indonesia ini bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya, pekerjaan yang dibantu juga oleh pemerintah dalam ini Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian juga yang kedua bagaimana meningkatkan skillnya si pekerja tersebut. Yang ketiga saya kira Kementerian Tenaga Kerja juga fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perburuhan, dan ini banyak sekali gitu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang ini mem-PHK dengan sangat mudah tanpa ada pesangon untuk para pekerja buruhnya. Banyak sekali perusahaan ini hanya gara-gara berserikat, berkumpul kemudian mem-PHK, dan banyak pekerja-pekerja perempuan yang hanya karena hamil kemudian di-PHK gitu ya tanpa ada pesangonnya, dan banyak pekerja-pekerja kebun sawit yang juga sangat menderita. Mbak Mira, kalau memang nanti tidak dibatalkan ya, hanya direvisi saja, artinya Permenaker itu akan tetap berlaku. Ini bagaimana? Apakah itu sudah memenuhi tuntutan? Karena sebetulnya kalau presiden punya political will, presiden bisa membatalkan Permenaker, tidak hanya meminta menteri untuk merevisi saja. Ya, tadi saya sampaikan Permenaker ini ranahnya si Menteri Tenaga Kerja, yang menerbitkan kan si Menteri Tenaga Kerja, menteri. Seharusnya dia dong, ketika ada gini loh, ketika ada perintah revisi, maksudnya kan presiden juga ngejaga, mohon maaf ya, menjaga mukanya si menteri ini gitu loh, jangan sampai kehilangan muka, udah diterbitkan kemudian masa presiden ngomong cabut kan gitu, nggak lucu juga. Harusnya si menteri juga udah ini juga udah langsung nyadar gitu lah, nyadar bahwasannya itu nggak cocok. Dan saya kira kalimat pemimpin sang presiden ini udah cukup dalam lah kalau menurut saya, dan paham harusnya gitu ya. Tapi kalau nggak sesuai misalnya revisinya hanya berbentuk seperti itu juga sebenarnya, ya kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, dan pastinya kasihan presidennya gitu. Kasihan presidennya kalau kemudian pembantunya tidak menjalankan apa yang diperintahkan, Bang Abalin. Bang Abalin, apakah memang betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Mira sebagai perwakilan buruh bahwa sebetulnya presiden ingin menyelamatkan muka dari pembantunya dengan menggunakan kata revisi? Artinya harusnya Menteri Tenaga Kerja sudah bisa memahami apa yang diinginkan oleh presiden. Tidak ada istilah menyelamatkan muka pembantu, itu nggak ada. Ini sekarang peraturan menteri dibuat oleh Ibu Menteri, kemudian dalam penetapan atau dalam peraturan itu mendapatkan tantangan dari buruh. Sebagai kepala pemerintahan, tentu saja untuk bisa dilihat di mana pasal berapa, ayat berapa yang terkait dengan jaminan hari tua bagi buruh. Dalam posisi inilah, maka ini kan bukan Alkitab ini Rifana, bukan Injil atau Al-Quran, bukan. Ini buatan manusia, peraturan. Kalau ada dari satu waktu ke waktu, kemudian peraturan itu dirasa tidak cocok, kemudian merugikan buruh, kemudian diprotes, ya biasa saja untuk harus dilakukan revisi. Kan kita manusia biasa, bukan malaikat. Jadi hal yang normal itu, mari kita dialogkan ini, kemudian menyampaikan ke ruang publik agar masyarakat juga bisa mendengar ini dengan baik sebagai satu proses yang harus kita hadapi bersama di alam demokrasi yang terbuka ini. Normal itu. Normal. Bang Abalin, sebetulnya presiden juga tidak setuju ya bahwa JHT ini dapat dicairkan pada usia 56 tahun. Saya ingin tanya itu dulu. Presiden tidak setuju dengan keputusan ini? Kalau ada ini jaminan hari tua, kemudian Bapak Presiden mengatakan bahwa tentu saja mungkin mereka yang PHK atau mungkin karena pandemi mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, dia punya tabungan, dia punya apa yang selama ini dia kerja, kemudian itu menjadi jaminannya. Ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk coba
ditelaah, kemudian direvisi bagaimana tata cara pembayarannya dan lain-lain sebagainya di dalam peraturan yang diterbitkan oleh menteri. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa sesuatu yang bukan harus kayak mau runtuh republik ini kalau ternyata peraturan itu mendapat tantangan dari masyarakat atau dari buruh. Oke. Normal kan? Tidak Oke. ada yang repot dan menyulitkan orang. Oke, Bang Ali, keputusan Presiden memerintahkan Menaker merevisi aturan ini dianggap seolah strategi pahlawan yang sengaja dilakukan Pak Jokowi. Kalau kita berkaca ke belakang, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh menterinya, kemudian diprotes oleh publik. Pak Jokowi tampil sebagai pahlawan untuk seolah-olah menyelamatkan kondisi. Jadi kalau dalam kasus ini Menakernya di demo, terus Pak Jokowi turun tangan dapat ujian. Seperti yang disebut oleh Rifana karena 2024 itu sudah selesai. Oke. Bukan lagi untuk membuat satu pencitraan, untuk mencalonkan diri lagi, sudah kelar ini Rifana. Jadi kalimat-kalimat dan diksi-diksi itu tidak terlalu layak untuk bisa dipakai lagi. Karena Presiden sudah kelar itu. Urusannya sudah selesai. Nggak ada 0 to 0 pahlawan dan pahlawan segala macam itu. Oke, Mbak Mira, dari teman-teman buruh masih melihat itikat baik ya dari Presiden Jokowi bahwa akan menerima aspirasi dan nanti akan mengawasi hasil revisi dari JHT, dari Permenaker yang mengatur soal JHT ini. Masih punya punya pandangan dan juga harapan kepada Presiden. Baik, jadi saya ingin menginformasikan ke Pak Ngabalin bahwasannya pembuatan Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu terlalu terburu-buru tanpa ada pelibatan daripada serikat pekerja, serikat buruh gitu. Jadi ini yang kesalahan fatal kalau menurut saya. Jadi betul setuju, ini kan buatan manusia, bisa direvisi kapanpun dan secepat inilah ya. Tapi satu hal, jangan juga membuat sebuah regulasi keputusan dari pemerintah dalam Kementerian Kerja yang terburu-buru dan belum matang ini barang gitu loh. Jangan sampai kemudian muncullah kegaduhan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkali-kali saya sampaikan bahwasannya kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan sekarang bolanya itu ada di Kementerian Tenaga Kerja. Dan saya minta Kementerian Tenaga Kerja jangan coba-coba bermain ini gitu loh, jangan memainkan perintah ini. Dan kemudian nanti ada, ini dugaan saya ya, bahwasanya nanti ada pasal boleh buruh PHK boleh mengambil tapi hanya sekian persennya saja. Nah itu nggak bisa, nggak boleh itu kalau kayak gitu. Sama aja bohong gitu loh. Biarkan mereka mendapatkan haknya secara penuh. Kemudian yang 56 tahun setelah dia sampai mencapai usianya di pekerjaan itu, ambillah. Saya kira itu Mbak Rifana. Oke, terakhir teman-teman buruh kabarnya akan menggugat aturan JHT ke PT UN, tapi setelah ada perintah dari Presiden untuk merevisi, apakah gugatan itu akan tetap dilayangkan ke PT UN, Mbak Mira? Enggak, kita akan melihat sikap sekarang bola ada di Kemenaker, seperti apa Kemenaker ini akan mentaati, mematuhi perintah daripada sang Presiden ini. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil dari revisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tentang pencairan JHT di usia ke-56. Apakah betul-betul Menteri Tenaga Kerja dan juga jajarannya bisa mengimplementasikan keinginan dari Presiden untuk merevisi ini atau nanti skenarionya ataupun hasilnya akan berbeda seperti yang diharapkan oleh teman-teman buruh. Sekali lagi kita tunggu nanti hasil revisinya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada tenaga ahli utama KSP Ali Muchtar Ngabalin dan juga Presiden Aspek Mira Sumirat. Sehat selalu Mbak Mira dan juga Bang Ali. Terima kasih. Sehat Mbak Rifana, sehat selalu. Terima kasih.